di rumah nih. Bentar deh, aku keluar. Halo. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Rocky, selamat siang. Kabar baik, astengkare. Ya, mudah-mudahan sehat semua Pak. Saya akan mewawancarai Bapak sedikit tentang wawasan kebangsaan. Oke, silakan. Sebagai bangsa Indonesia, terus menggemakan terkait wawasan kebangsaan. Dari sudut pandang saudara, bagaimana saudara memahit tentang wawasan kebangsaan tersebut? Oke, baik. Jadi seperti namanya, wawasan dan kebangsaan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa di mana wawasan kebangsaan adalah sebuah ilmu pengetahuan yang di mana kita mempelajari tentang bagaimana bangsa ini bekerja dan bagaimana bangsa ini mencapai tujuannya. Itu sih menurut saya. Apakah Bapak mengetahui apa saja yang menjadi sumber pelaksanaan wawasan kebangsaan tersebut? Terkait sumber, untuk sumber-sumber dalam ilmu wawasan kebangsaan, pada dasarnya wawasan kebangsaan bersumber dari hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana segala macam tindakan kita sudah diatur di dalam hal tersebut. Ya, seperti itu saja Bapak. Ya, seperti itu. Lalu dapatkah Bapak menyebutkan pengalaman Pancasila? Mengingat Bapak menjadi salah satu pelaksanaan wawasan kebangsaan. Baik, dari dalam implementasi wawasan kebangsaan di kehidupan sehari-hari terkait dengan sila dalam Pancasila, dari yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan, di mana implementasinya adalah kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, memeluk agama dan memiliki kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh mempermasalahkan hal tersebut kepada agama yang tidak sama dengan kita. Oh, itu sila yang pertama saja Bapak ketahui. Yang kedua yaitu implementasinya adalah bagaimana kita bisa berlaku adil, mempunyai sifat empati, tenggang rasa, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, bagaimana hal ini kita implementasikan dengan cara kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, yang kita tahu walaupun Indonesia mempunyai banyak suku daerah dan bahasa, tetap bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita. Untuk yang sila keempat kita bisa ambil contoh terkait apabila ada suatu permasalahan dalam sebuah organisasi. Untuk mencari solusi kita bisa menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau sepakat. Dan sila yang kelima adalah implementasinya, yaitu kita bagaimana bisa menjunjung tinggi semangat gotong royong, sama-sama membangun kesejahteraan untuk kita semua dan memberikan kesetaraan kepada semua orang. Itu. Apakah pemilu termasuk dalam sila keempat Pak tentang musyawarah tersebut? Ya, pemilu merupakan termasuk implementasi bagaimana kita menerapkan sila keempat dalam bagaimana kita memilih pemimpin di Indonesia. Baik Pak, kita lanjut. Seperti yang ditampilkan berita nasional akhir-akhir ini, telah terjadi aksi separatisme oleh KKB di Papua. Bagaimana pendapat Bapak terkait aksi separatisme oleh KKB berkaitan dengan persatuan Indonesia? Kalau menurut saya sih KKB sudah mengarah terlalu jauh, sudah
sudah sangat jauh dan terkesan, ini bukan terkesan lagi tapi merupakan sebuah tindak terorisme, dan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Jadi gerakan KKB merupakan sebuah tindakan yang tidak bisa dijadikan contoh dan sangat bertentangan dengan bangsa Indonesia. Kalau KKB ini termasuk gerakan terorisme, Pak? Ya, tentu saja KKB sudah menjadi ancaman bagi kelangsungan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena tujuan dari KKB merupakan ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk pemerintahannya sendiri. Oh, berarti KKB ini sudah melanggar HAM yang ada di Indonesia dan dunia ini, Pak? Ya, tentu. Ya, lanjut Pak. Bagaimana Bapak mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam bekerja? Bekerja bisa menjadi sekarang Bapak profesinya sekarang? Baik, seperti yang tadi terkait pengamalan pengimplementasian Pancasila dalam kaitannya terkait wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari Bapak bekerja, seperti pertama, tidak lupa kita selalu bersembahyang meminta doa dalam memulai dan mengakhiri aktivitas. Kedua, kita harus selalu memiliki sikap tenggang rasa, empati terhadap rekan kerja maupun WBP karena Bapak bekerja di lapas. Karena bagaimanapun kita WBP merupakan manusia juga, jadi kita harus selalu memanusiakan manusia. Terkait bahasa persatuan sila ketiga, Bapak saya tidak boleh membeda-bedakan baik itu secara rasis, siapa dia, latar belakangnya. Tetap kita menjunjung tinggi persatuan. Dan yang keempat, apabila ada suatu permasalahan dalam organisasi, Bapak selalu mengusulkan untuk musyawarah apabila terdapat perselisihan terkait ide-ide yang muncul, dan selalu mengutamakan tugas dan sikap gotong royong dalam membangun organisasi. Begitu saja. Ya Pak, berarti di lapas ini sangat menjunjung dengan semboyan memanusiakan manusia seperti itu Pak ya? Ya, mengembalikan manusia agar bisa kembali memiliki kehidupan dan penghidupannya di masyarakat. Baik Pak, sekian wawancara yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Siap, Maaf, silakan potong lanjutkan. Bapak. Ya, sekian, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Halo Kak, Halo, manggilnya apa nih? Biar enak, kakak atau adik atau apa? kakak aja. Kakak aja. Btw kakak kuliah di Unram ya? Iya, kuliah di Unra. Lagi semester berapa? Sekarang baru masuk semester 5 sih. Berarti sekarang lagi liburan nih? Iya, lagi liburan. Btw Kak, mumpung lagi liburan nih, saya mau tanya-tanya sedikit sih tentang Indonesia sih Kak. Boleh. Mengenai wawasan kebangsaan nih. Kakak tahu nggak itu wawasan kebangsaan tuh kayak gimana sih kalau menurut kakak itu? Wawasan kebangsaan ya. Dulu sih saya pernah mempelajari tentang wawasan Nusantara. Iya. Kalau dulu pengertian wawasan Nusantara seingat saya itu mungkin lebih ke cara pandang bangsa Indonesia terhadap negaranya, baik wilayah, rakyat maupun bangsanya. Kalau di sini wawasan kebangsaan itu ya. mungkin cara pandang bangsa Indonesia juga terhadap konsep-konsep kebangsaan dari bangsa Indonesia. Mungkin di sini dalam hal konsep-konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, mungkin seperti itu sih. Oh berarti
wawasan kebangsaan itu menurut kakak itu hal yang menjadi pembeda kita dengan bangsa yang lain seperti itu kak? Iya. BTW kalau mendengar penjelasan kakak tadi, dapat nggak kepikiran itu tuh pernyataan tersebut itu nilai-nilainya tersebut tuh bersumber dari mana sih kira-kira kak? Sumber-sumber Dari wawasan kebangsaan, maksudnya. iya. Kalau sumber-sumber wawasan kebangsaan sih mungkin dari UUD 1945 ya. sama Pancasila, karena yang dua itu kan merupakan ideologi negara atau dasar negara, jadi mungkin bersumbernya dari situ sih. Oh gitu ya kak. Jadi menurut kakak bersumbernya dari Pancasila dan UUD ya, karena mereka berdua itu, kedua hal itu tuh menjadi ideologi atau simbol di negara kita kak. Jadi menurut kakak hal itu yang mendasari kenapa wawasan kebangsaan itu ada, seperti itu kak? Iya. Nah kak, kalau ngomong-ngomong masalah Pancasila nih, sekarang kan lagi ramai tuh masyarakat yang kurang dalam hal pengamalannya. Kalau dari kakak sendiri, pengamalan Pancasila versi kakak sendiri deh, yang udah kakak lakuin tuh kayak gimana sih? Mungkin dari pengamalan yang simple aja nih yang kita lakuin setiap harinya, mungkin kita ambil dari sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam agama kita sendiri tuh mengajarkan kita tentang Selalu taat sembahyang beribadah mungkin. Iya, sembahyang yang dilakukan setiap hari, Iya. seperti itu sih mungkin. Nah kak, itu kan kalau bisa dibilang umum ya, masih umum tuh, karena semua masyarakat di Indonesia kan sudah melakukan hal itu ya, karena kita itu kan negara beragama dan mayoritas memang punya agama masing-masing kan. Kalau kita kerucutkan kembali, kita persempit, kalau misalnya kakak kan mahasiswa nih, Iya. nah pengamalan Pancasila di lingkungan kampus kakak tuh kayak gimana sih, yang udah kakak pernah lakuin tuh kayak gimana? Sebagai mahasiswa ya, Mm-mm. saya di sini sebagai mahasiswa mungkin pernah ikut berorganisasi. Ya. Dulu saya pernah mengikuti organisasi keagamaan, yaitu KMHD atau Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma. Nah, di KMHD Unram itu sendiri biasanya kita dalam mengambil suatu keputusan atau dalam ingin mengadakan acara-acara atau event-event organisasi itu biasanya kita melakukan musyawarah. Di mana yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Pancasila. Berarti dengan sudah ikut organisasi tersebut, kakak sudah mengamalkan salah satu nilai Pancasila, yaitu sila keempat begitu. Iya, seperti itu. Nah kita beralih kak, kakak tahu kan info yang lagi pernah viral sekarang itu tentang gerakan separatisme dari KKB Papua itu, tahu nggak kak? Aku pernah dengar sih yang tentang Papua mau Memisahkan, iya ya itu dah, KRI memisahkan ya. diri itu. Dia mau istilahnya mau memerdekain dirinya sendiri gitu. Seperti mau membuat negara baru. Iya, dan pisah dari Indonesia. Nah kalau menurut kakak itu gimana sih tanggapan kakak? Kalau menurut saya sih mungkin Papua ingin memerdekakan dirinya sendiri tuh mungkin karena merasa adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan di bangsa Indonesia ini sendiri. Berarti karena ada alasan tersendiri ya? Iya, seperti contohnya kalau kita bisa lihat nih di Papua itu kan pembangunannya masih belum merata atau kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Itu tuh biasanya kalau kita lihat tuh sangat berbeda dengan yang di negara maksudnya di kota besar. Iya, kota-kota besar seperti di Pulau Jawa dan di tempat kita sendiri yaitu di Bali. Mungkin karena itu sih Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia dan ingin memerdekakan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu sih. Oh, berarti kakak lihat itu karena mereka merasakan ketidakadilan ya dari pemerintah, mungkin kurang mendapat perhatian, seperti pembangunannya mangkrak, seperti itu ya. Iya, seperti itu sih kalau menurut saya. Nah, juga yang perlu dibahas nih yang membuat kenapa berita itu heboh, selain karena separatismenya,
itu tuh gerakan mereka itu bisa dibilang anarkis Kak. Mereka itu membawa senjata dan benar-benar adu tembak dengan aparat sampai menimbulkan korban jiwa. Nah kalau menurut Kakak cara yang seperti itu bagaimana sih tanggapannya? Oh, kalau menurut saya, menurut orang lain mungkin ya bisa dibilang jika sampai melakukan kekerasan atau tindakan anarkis itu tidak bisa dibenarkan dalam hal apapun. Kayak segala hal yang menggunakan kekerasan itu sudah merupakan hal yang salah. Gitu ya. Iya. Padahal mungkin sebenarnya bisa dengan cara yang tanpa kekerasan Kak ya, tanpa senjata. Iya, seperti yang mungkin bisa dengan cara musyawarah, kayak pokoknya Mempertemukan diomongin baik-baik yang deh, mempertemukan pemimpin dengan yang di Papua pemerintah pusat gitu mungkin. supaya sama-sama jelas dan tidak ada kejahatan-kejahatan kayak seperti itu ya. Tanpa perlu menggunakan tindak kekerasan. Nah Kak, mumpung Kakak lagi di bangku perkuliahan nih, nanti kan BTW Kakak jurusan PGSD ya, Iya, pendidikan guru sekolah dasar. iya betul. Nah Kakak kan nanti bakal terjun ke dunia kerja yang dimana sebagai pendidik yang nantinya akan bertemu dengan anak-anak yang mereka perlu pendidikan, apalagi pendidikan karakter nih. Nah menurut Kakak apakah bisa dilaksanakan pengimplementasiannya di sana di saat Kakak sudah bekerja, atau mungkin di bangku perkuliahan pengimplementasian dari wawasan kebangsaannya? Kalau ngomongin tentang implementasi wawasan Wawasan kebangsaan ya, saya kan sebagai mahasiswa PGSD, nanti pada saat saya sudah sarjana, setelah melanjutkan studi saya kan nanti akan menjadi guru sesuai dengan profesi perkuliahan Profesi saya. Kakak, ya. Nah, mungkin pengimplementasian wawasan kebangsaan pada saat saya Mengajar. setelah menjadi guru Saat nanti mengajar. lebih ke penjelasan tentang bagaimana konsep-konsep negara kebangsaan kepada Anak didik. siswa-siswa Iya. saya. Jadi seperti yang kita barusan omongin kan tentang KKB. KKB Papua itu, nah dari situ kita bisa melihat bahwa kurangnya rasa persatuan dan kesatuan dari Iya. warga negara kan. Nah jadi di sini pada saat saya telah menjadi guru nanti, saya ingin menanamkan kepada anak didik saya bahwa konsep negara kita itu adalah negara kesatuan, di mana kita itu sebagai warga negaranya walaupun beraneka ragam atau Ya. memiliki Perbedaan. perbedaan yang beragam, kita tuh tetap dalam kesatuan yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi kita tidak boleh terpecah belah dan harus tetap bersatu. Seperti itu sih mungkin. Oh, jadi karena kita memang sudah dasarnya itu punya perbedaan yang beragam, jadi Kakak berniat melakukan penanaman konsep persatuan sedari kecil, sedari SD, supaya nanti di masa depan ketika mereka sudah beranjak dewasa tidak lagi terjadi kasus-kasus perpecahan atau perseteruan. KKB Papua. Iya, seperti itu. Itu yang Kakak maksudkan? Iya, seperti itu. Udah lumayan lama ternyata. Makasih makasih Kak ya, udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Iya. Itu aja sih Kak. Ya. Terima kasih Kak ya. Sama-sama. Dadah. Baik, terima kasih atas kesediaan Saudara Tio untuk saya wawancarai terkait wawasan kebangsaan serta isu-isu yang terkait dengan wawasan kebangsaan tersebut. Nah, mungkin langsung saja ya, Saudara Tio, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan wawasan kebangsaan. Yang pertama, saya ingin menanyakan bahwasanya sebagaimana kita ketahui bangsa Indonesia terus menggemakan terkait wawasan kebangsaan. Dari sudut pandang saudara Tio, bagaimana saudara memahami tentang wawasan kebangsaan? Dan kebangsaan bisa dikatakan bagaimana pengetahuan kita tentang kebangsaan untuk mencapai tujuan bangsa. Baik, terima kasih atas tanggapannya Saudara Tio. Kemudian saya lanjutkan ya yang kedua. Kemudian
apakah Anda mengetahui, apakah Saudara Tio mengetahui apa saja yang menjadi sumber pelaksanaan wawasan kebangsaan tersebut? Yang saya tahu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah baik, sangat menarik ya Saudara Tio atas pemahaman yang telah Saudara Tio sampaikan. Saudara Tio sudah mampu dan paham terkait wawasan kebangsaan. Lalu saya ingin menanyakan kembali terkait yang tadi Saudara Tio sampaikan, yaitu tentang kaitannya dengan Pancasila. Dapatkah Saudara Tio menyebutkan pengamalan Pancasila, mengingat Pancasila sebagai salah satu sumber pelaksanaan wawasan kebangsaan? Pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan. Yang kedua, tegang rasa dan berlaku adil. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, melakukan musyawarah. Dan yang kelima, menjunjung semangat gotong royong. Wah, menarik sekali ya Saudara Tio sudah bisa dan paham pengimplementasian sila-sila yang ada di Pancasila. Kemudian saya ingin menanyakan terkait isu-isu dan pengimplementasian langsung dari Pancasila tersebut, khususnya sila ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui yang ditampilkan di berita nasional akhir-akhir ini, telah terjadi aksi separatisme lagi oleh kelompok bersenjata di Papua. Bagaimana pendapat saudara terkait aksi separatisme oleh KKB berkaitan dengan persatuan Indonesia? KKB di Indonesia sudah mengarah ke tahap yang lebih jauh, sehingga terkesan menjadi tindakan terorisme. Gerakan KKB menjadikan nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila masih belum bisa dijalankan dengan utuh sesuai dengan cita-cita bangsa. Baik, terima kasih Saudara Tio. Kemudian saya ingin menanyakan dan tertarik mengenai bagaimana saudara mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam pekerjaan saudara. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya terkait pengamalan Pancasila dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan di tempat saya dengan mengutamakan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila seperti sembahyang sebelum memulai pekerjaan, menggunakan bahasa Indonesia di kantor, memiliki tegang rasa dan tepat selera terhadap rekan kerja yang mengalami kesulitan, melakukan musyawarah jika terdapat hal yang perlu diselesaikan bersama, serta membantu pelaksanaan tugas dengan bersama atau gotong royong. Baik, terima kasih Saudara Tio. Sangat menarik perbincangan kita kali ini. Saya harap untuk kedepannya kita bisa saling berkomunikasi dan bertukar ide dan pikiran mengenai wawasan kebangsaan dan hal-hal lain mengenai Indonesia. Terima kasih. Dari wawancara yang telah kami lakukan pada seluruh narasumber, kami mendapatkan kesimpulan bahwa Semua narasumber yang kami wawancarai tadi semua memiliki pemahaman tentang wawasan kebangsaan. Dan juga ternyata mereka telah melakukan implementasi dari nilai tersebut pada kehidupan mereka. sekian dari kami pamit undur diri.